5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Spekta. Halo Spekters, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Apalagi di masa pandemi gini nih, kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Dan tetap menjalankan 3M. Apa tuh? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Semoga kita semua sehat-sehat ya di masa pandemi gini. Nah, di masa pandemi ini pasti kita semua bosan banget nih. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah materi bahasa Arab. Apa ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Arab, yaitu tentang muzakkar dan muannas. Di dalam bahasa Arab, kita akan mengenal istilah isim berdasarkan jenisnya. Jadi, di dalam bahasa Arab ada isim yang dikelompokkan berdasarkan gender. Ada isim yang dikelompokkan ke kelompok laki-laki atau muzakkar, dan ada isim yang dikelompokkan ke dalam kelompok wanita atau muannas. Jenis isim. Muzakkar adalah kelompok kata untuk laki-laki. Dan muannas adalah kelompok kata untuk wanita. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita akan kebingungan terhadap hal tersebut, karena dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal pengkhususan terhadap laki-laki atau wanita. Misalkan kita ingin mengatakan Ahmad itu rajin, maka itu akan tetap menjadi Ahmad itu rajin. Kalau yang rajin Rahma, maka dalam bahasa Indonesia kita tetap mengatakan kalau Rahma itu rajin. Jadi tidak ada perbedaan antara rajin untuk Ahmad dan Rahma. Akan tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan rajin untuk laki-laki dan rajin untuk perempuan. Seperti contoh berikut ini. Rajin dalam bahasa Arab adalah nasyitun. Tapi nasyitun ini untuk muzakkar atau untuk kelompok laki-laki. Jadi untuk mengatakan Ahmad rajin, yaitu Ahmadu nasyitun. Tapi kalau wanita tidak boleh Rahma nasyitun, tapi harus Rahmatu nasyitotun. Jadi ada beda antara kelompok laki-laki dan wanita. Jadi ada beda antara kelompok laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki menggunakan nasyitun, kalau wanita menggunakan nasyitotun. Nah,
dalam bahasa Arab mereka mengenal kelompok kata ini, mana kata yang untuk laki-laki dan mana kata yang untuk perempuan. Kata yang dikhususkan untuk laki-laki dinamakan muzakkar, dan kata yang dikhususkan untuk wanita dinamakan muannas. Yuk kita bahas lebih detail. Secara bahasa, muzakkar artinya adalah laki-laki. Adapun menurut istilah, isim muzakkar adalah kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki atau gender. Nah, isim inilah yang digunakan untuk mensifati laki-laki. Maka, semua kata yang digunakan untuk jenis laki-laki, baik pada dasarnya laki-laki atau dianggap laki-laki, maka dia termasuk isim muzakkar. Tahukah teman-teman, muzakkar ini memiliki dua kelompok loh. Apa saja ya? Kelompok yang pertama adalah kelompok nama laki-laki. Semua nama yang digunakan untuk nama laki-laki, maka ia adalah muzakkar. Nama-nama seperti Ahmadun, Hamidun, Zaidun, dan Muhammadun dianggap sebagai isim muzakkar. Jadi, semua nama yang digunakan untuk laki-laki, maka ia akan termasuk ke dalam kelompok isim muzakkar. Kemudian yang selanjutnya, semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbutoh, hukum asalnya adalah muzakkar. Semua kata yang tidak mengandung ta marbutoh, maka hukum asalnya adalah muzakkar. Seperti contoh berikut ini. Nasyitun. Karena nasyitun tidak memiliki ta marbutoh, maka dia termasuk kelompok muzakkar. Sedangkan nasyitotun, karena dia mengandung ta marbutoh, maka dia bukan termasuk kelompok muzakkar. Berikut adalah contoh kata-kata dalam bahasa Arab yang masuk ke dalam kelompok muzakkar. Qalamun, kitabun, misbahun, jawalun. Tapi, apakah contoh tadi itu benar laki-laki atau bukan? Jawabannya bukan. Seperti yang di awal kita tahu, kita harus ingat kelompok yang pertama adalah untuk nama laki-laki. Kelompok kedua adalah kelompok kata yang dianggap muzakkar atau tergolong laki-laki. Jadi, bedakan ya yang mana yang betul-betul muzakkar seperti nama laki-laki, dan kelompok kedua yaitu kelompok yang dianggap laki-laki. Nah, jika dia termasuk kelompok yang kedua, berarti dia akan memiliki ciri-ciri seperti dia tidak memiliki ta marbutoh. Nah, sekarang yuk kita bahas lebih lanjut tentang muannas. Secara bahasa, muannas adalah wanita. Pada dasarnya, isim muannas adalah kata-kata yang masuk ke dalam kategori wanita. Sama seperti isim muzakkar, isim muannas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah semua nama yang digunakan untuk wanita. Nah, kelompok ini merupakan isim muannas. Contohnya seperti Rahmatun, Aisyatun, Fatimatun, Zainabun, Hindun. Nah, ada beberapa kata-kata yang tidak mempunyai ta marbutoh, tapi dia tergolong muannas loh.
Kenapa ya? Nah, ini disebabkan oleh nama-nama ini digunakan untuk wanita. Karena salah satu ciri mu'annas ini adalah isim yang mengandung tak marbutoh. Tapi khusus untuk kelompok nama wanita, sekalipun dia tidak ada tak marbutohnya, maka dia dianggap mu'annas. Contohnya adalah Zainab dan Hindun. Kedua nama ini tidak mengandung tak marbutoh. Tapi karena dia adalah nama untuk wanita, maka dia dianggap mu'annas. Kemudian kelompok kata yang kedua adalah kata atau isim yang dianggap mu'annas. Jadi yang pertama memang karena dia digunakan untuk wanita. Kalau yang kedua ini dianggap mu'annas karena mengandung tak marbutoh. Di dalam bahasa Arab, semua kata yang mengandung tak marbutoh atau diakhiri dengan tak marbutoh asalnya adalah mu'annas. Seperti contoh berikut ini: madrasatun, jami'atun, nafidatun, mirwahatun, mistoratun. Madrasatun, sekolah. Jami'atun, universitas. Nafidatun, jendela. Mirwahatun, kipas angin. Mistoratun, penggaris. Nah, kata-kata ini dianggap mu'annas karena mengandung tak marbutoh. Jadi, contoh tadi karena semua diakhiri tak marbutoh, maka mereka semua dianggap mu'annas. Nah, tapi perlu kita perhatikan nih, terkadang ada juga kata yang sekalipun ada tak marbutohnya tetap bukan mu'annas. Apa saja ya? Berikut adalah contohnya: Usamatun, Tolhatun, Maisarotun. Nah, kata-kata ini sekalipun ada tak marbutohnya, mereka tetap dianggap muzakkar karena mereka merupakan nama untuk laki-laki. Tapi ada satu hal nih yang harus dicatat, sebagaimana yang tidak semua yang diakhiri tak marbutoh itu mu'annas, maka tidak semua yang tidak mengandung tak marbutoh itu dianggap muzakkar. Jadi ada juga nama benda yang sekalipun dia tidak mengandung tak marbutoh tapi dianggap mu'annas. Apa ya? Contohnya adalah anggota tubuh yang berpasangan, seperti contoh berikut ini: mata dan telinga. Dalam bahasa Arab, mata adalah aini dan telinga adalah udhun. Nah, di kedua kata ini tidak ada tak marbutohnya, tapi kedua kata ini tetap dianggap mu'annas. Nah, itu dia tadi materi tentang mu'annas dan muzakkar. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sembari menemani masa-masa pandemi ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.